Kalau saya kesini lagi, kalau nggak sapi nggak datang. Loh, nggih. Besok sampean di akhirat ketemu Rasulullah. Ini umatku, nggih Kanjeng Nabi. Mayang Sari, nggih. Apa bukti cintamu kepadaku? Telur. Oh, ndok ya. Keren. Apa buktimu cintamu kepadaku? Saya pada hari kelahiran engkau ya Rasulullah berpesta, bertasyakur kepada Allah, nyembelih sapi. Disumbang siapa? Pak Camat. Oh, Pak Camat nggak mau nyumbang. Ini kira-kira sumbangan DPR nih yang telur-telur ini. Kurang gede sumbangannya. Besok nyembelih sapi nggih Bu nggih. Oh nggih. Oh kadang-kadang untung ini telurnya utuh. Oh di sana ada telurnya di Sigar 4 itu. Rasulullah dihargai telur nih loh. Oh ndak apa-apa. Yang penting hari ini kita seneng. Kenapa kita seneng atas kelahiran Rasulullah? Karena Rasulullah niku rahmat untuk alam semesta. Kalau kita mendapat rahmat dari Allah, perintah Allah dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatin fabidzalika falyafrahu. Kalau kita mendapat keutamaan dan rahmat oleh Allah, perintah Allah, falyafrahu, berbahagialah. Jadi kita memperingati Maulud, seneng atas kelahiran Rasulullah ini, itu perintah Allah. Saya yakin tidak ada umat yang cinta nabinya tidak bahagia ketika lahir seorang nabi yang membawa rahmat. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kecintaan kita ini menjadi bukti kalau kita benar-benar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Tetapi kecintaan kita kepada Nabi jangan cuma dibuktikan maulud Nabi saja. Man ad'a hubban Nabi min ghairi idba'is sunnah fahuwa kadzdzab. Orang yang ngaku cinta Nabi, ya Rasulullah, I love you, itu belum diakui cinta yang sebenarnya. Kata Nabi, siapa yang mengaku cinta Nabi min ghairi idba'is sunnah fahuwa kadzdzab, cintanya dusta. Nggih Pak nggih. Lalu apa bukti cinta kita sesungguhnya kepada Rasulullah? Itba, ikut, manut, nurut, taat, menjalankan sunnahnya, menjalankan sunnahnya. Dengan modal cinta saja apa cukup? Insya Allah cukup, tetapi lebih cukup kalau kita menjalankan sunnahnya. Suatu ketika Nabi sedang ngaji seperti ini, datang orang Badui. Orang Badui niku bahasa sini wong desa. Biasanya orang desa niku kan nggih agak kurang etika nggih. Tiba-tiba datang, tidak salam, di tengah-tengah Nabi sedang mengajar para sahabat yang lain, Badui ini berdiri mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, matas sa'ah. Ya Rasulullah, kiamat kapan? Rasulullah sedang serius-seriusnya ngaji, tidak merespon. Badui ini bertanya kedua kalinya, ya Rasulullah, matas sa'ah, kiamat itu kapan? Tidak direspon oleh Rasulullah. Sampai ketiga kali, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Jengkel kira-kira di Badui ini sama Rasul nih. Rasulullah merespon dengan senyum. Tapi respon Rasulullah tidak menjawab si Badui ini, justru balik bertanya, hai fulan,
ma a'dattalaha. Kamu ini sok-sok tanya kiamat, Mayang Sari ya. Emangnya persiapanmu menghadapi kiamat itu apa? Ditanya balik nih Pak, orang ini Pak. Kamu ini sok-sok tanya kiamat kapan kepadaku, ma'adattalah. Kamu siap apa untuk menghadapi kiamat? Kata orang ini, orang Badui, orang desa ini, ya Rasulullah, ma'adattulah. Ya Rasulullah, aku nggak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi kiamat, melainkan persiapanku cuma uhibbullah wa uhibbuk. Aku cuma cinta Allah dan cinta kepadamu. Rasulullah tersenyum. Orang ini dipanggil, wahai fulan, sini duduk bersama saya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Lumayan nggih. Kalau kita hari ini hadir, insya Allah didasari rasa cinta kepada Rasulullah, insya Allah benjing besok di yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul kiamat, yaumuddin, yaumul fasl, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Allahumma amin. Karena kalau melihat potongane sampean, ngerti potongannya ya? Nggak apa-apa, Pak Camat nggak tahu nggak apa-apa. Ngerti potongannya? Kalau orang Jawa bilang prejengane. Mayang Sari tidak akan ada yang lolos langsung masuk surga bi ghairi hisab. Kok amin? Gak ada yang lolos masuk surga tanpa hisab. Nek ndelok potongan nih. Lah kok iso Pak Ustaz? Iya, wong salat ya arang-arang kok. Nggih mboten? Coba tak tanya Bu. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, Masjid Al-Hijrah, jamaahnya ya banyak seperti ini Bu. Ngono kok minta surga, ya surgae sapa? Jadi rame seperti ini kalau pengajian tok. Nggih, sing jujur lho Bu. Padahal pengajian seperti ini sunnah Pak. Jamaah maghrib, isya, subuh niku wajib nggih. Sampean ini dikasih makan, ingkungnya gede nggak dimakan, nasi yang kocar kacir dimakan. Iku wong gendeng apa wong waras niku? Hah? Ngomong sholat maghrib, sholat isya, subuh, duhur, asar itu ingkung dikasih nggak mau. Pengajian rame ini sama seperti ini nggih. Ngono minta surga, maka nek ndelok potongane kita sulit masuk surga. Yang bisa masuk surga itu muttaqin, orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang takwa itu? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtithalul awamari wajtinabu nawahi. Apakah kita sebagai umat Islam di Mayang Sari ini sudah menjalankan semua perintahnya? Belum. Berarti bukan muttaqin. Gitu? Oke. Apakah kita umat Islam di Mayang Sari ini sudah meninggalkan semua larangannya? Belum. Malah belum. Tak cek sana. Sholat sudah. Nggih. Puasa sudah. Alhamdulillah. Zakat sudah. Haji bagi yang mampu belum. Banyak yang mampu tapi nggak haji. Loh, berarti belum menjalankan semua perintahnya nih. Larangan Allah, insya Allah tidak zina, nggih, aman. Insya Allah nggak mabuk, nggih, aman. Insya Allah nggak nyuri, nggih, aman. Insya Allah nggak gosip, iso.
Ngono kok kepingin disebut muttaqin? Ndak bisa. Orang-orang seperti ini, seperti kita ini, yang separuh iman separuh munafik, nggih mboten? Nggih. Diakui tidak diakui, kita munafik. Apa buktine? KTP-ne Islam tapi nggak pernah Jumatan. Orangnya hadir, biasanya bajunya merah biasanya. Lo kan munafik niku KTP ini. Lo niku nggak bisa disebut muttaqin. Orang yang masuk surga bi ghairi hisab, yang benar-benar menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Lah kita niku membingungkan, dimasukkan surga banyak dosa, nggih, dimasukkan neraka kadang-kadang sholat, bingung. Malaikat itu angkat tangan nih. Maka besok di yaumul hisab ada tempat namanya Al-A'raf. Sampeyan kalau baca Quran ada surat apa? Al-A'raf. Al-A'raf itu pager. Jadi orang yang setengah takwa setengah tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi kenangsang ning pager. Yang ngene-ngene iki bingung iki. Dimasukkan surga nggak pantas karena membawa dosa, dimasukkan neraka masih punya pahala sholat, akhirnya oleh Allah ditaruh di pager kayak jemuran nih loh. Jadi bingung sama. Dan itu oleh Allah sama nanti dibully itu. Mayang Sari yang di pager-pager, lihat ke atas, sampai melihat ke surga. Ya Allah, saya kepingin ke sana, nggak bisa. Lihat di bawah, sampai melihat neraka, takut. Akhirnya sampai cuma gitu tuh ning pager nih. Loh ini bukan kata saya, ini Quran ini. Cuma tak bahasakan saya ben paham. Makanya jadilah umat Islam yang total. Jangan separuh-separuh. Kadang-kadang sampean di masjid zikir, di luar masjid kentir. Nggih mboten? Di masjid iman, tobat, di luar masjid kumat. Nggih mboten? Nggih, mesti niku. Karena kita tidak pantas masuk surga mengandalkan amal baik kita, harapan kita cuma satu, Pak. Yang tadi disampaikan Pak pembekal niku lho. Syafaat Rasulullah. Yaitu hak prerogatif Rasul yang diizini Allah untuk menolong umatnya. Harapan kita cuma itu. Karena kalau kita masuk surga mengandalkan sholat, alah sholatnya sampean kaya apa? Wong sholat ya ora khusuk ngono. Nggih. Sholat ya molor-molor waktune, nggih. Nggih ta? Sholat ya kadang-kadang nggih. Nek kumat nggih sholat, nek enggak kumat nggih boten. Wong sampean enak-enak nyadap masjid adzan masjid malah di seneni. Hayya 'alas shalah. Sopo kaya adzan? Sok Islam. Ejal bapak-bapak, mendung jam 12 atau setengah 1 adzan, kira-kira ke masjid apa kelodang? Apa nyokak? Iya kok. Nah, isa. Maka kalau kita masuk surga mengandalkan sholat, nggak bisa. Harapan satu-satunya yaitu mendapat syafaat Rasulullah. Diriwayatkan Rasulullah besok dari kiamat, ini hadis panjang sekali dalam satu kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis Imam Nawawi bagian terakhir. Besok dari kiamat, ketika kita umat Islam berkumpul di padang mahsyar, kita niki saking dahsyatnya kiamat bingung cari perlindungan, cari kesana kemari nggak dapet. Akhirnya kita punya ide,
Ayo kita minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Kita punya ide nanti di hari kiamat, minta tolong kepada Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Kita berbondong-bondong menemui Nabi Adam, ketemu atas izin Allah. Wahai Mbah Nabi Adam, aku cucu-cucu sampean tidak sanggup menahan kedahsyatan kiamat, tolonglah kami. Apa kata Mbah Nabi Adam? Wahai anak cucuku, aku sendiri saja bingung kok, kon nolong potonganmu ngene iki gak bisa, cari nabi yang lain. Akhirnya kita berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Kita berbondong-bondong menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Singkat cerita sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan, gak bisa menolong. Langkah terakhir kita berjumpa dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu dengan Rasulullah, kita niki Pak, ya Rasulullah, kami umat sampean, kami tidak sanggup menahan kedahsyatan kiamat niki. Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada sampean memberikan syafaat. Rasul menurut hadis, panjang hadisnya nggak saya baca, langsung poinnya, lari ke aras. Di aras Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah berfirman, Muhammad irfa ra'saka, Muhammad angkat kepalamu, sal tu'to, kamu minta apa tak kasih, isfa tusfa, kamu minta pertolongan tak izini kamu memberikan syafaat. Rasulullah mengangkat kepalanya. Dalam Al-Quran, setiap yang diminta oleh Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Apa kata Nabi? Ya Allah, lam ardo wa wahidum min ummati finnar. Ya Allah, saya nggak rela kalau ada satu umat saya yang masih di neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Pak Rasulullah, ya Allah saya nggak ridho. Ridhonya Nabi maksudnya, saya nggak ridho sebagai kekasihmu. Wa wahidum min ummati, kalau ada satu saja umatku yang masih terjepit di neraka. Lalu apa maumu? Semua umatku sampean angkat dari neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, akhirnya di neraka Pak, kita ini orang-orang munafik nih loh, kita itu sudah puluhan ribu tahun kita di neraka teriak-teriak ya Hanan ya Manan, ndak direken itu oleh Allah itu ribuan tahun. Akhirnya Nabi atas izin Allah bersama malaikat Jibril menuju ke neraka, ketemu dengan malaikat Malik. Ya Malik, irfa'il hijab, buka ini hijabnya ini, aku ingin menengok umatku yang tersisa di neraka, yang teriak-teriak ya Hanan ya Manan ya Arhamar Rahimin. Begitu dibuka hijabnya neraka, Rasulullah melihat wajah-wajah kita di sana yang ini ki tengar cangir ini. Rasulullah astagfirullahaladzim, sampean siapa Bu? Saya Tumini ya Rasul. Orang mana? Mayang Sari. Lah kok di neraka sampean? Enggak ya Rasul. Apa kamu nggak sholat? Sholat. Apa kamu nggak zakat? Oh zakat bukan kewajiban saya, kewajiban suami. Apakah kamu nggak puasa? Puasa. Lah kok di neraka? Saya tukang gosip. Di sini ada jamaah al-gosipiyah. Wedok-wedok seneng aku. Lho nggih. Kenapa gosip saya identikan perempuan? Nggih. Saya kalau ketemu bapak-bapak ndak pernah ngobrolin orang lain. Pasti ngobrol, Pak, karete larang, Pak. Nggih, Pak. Mesti ngomongnya pekerjaan. Tapi nek ibu-ibu ketemu ibu-ibu, tenan wes, nggih Bu nggih. Sampean tadi loh
berangkat ke sini pagi jam 8 toh, niat ngaji betulan Mbak, asline nggih. Duduk di pojokan ngono, aku nggak akan gosip. Dilalah nek temane teko to, gluk duduk di sampingnya. Nyapa meneng ae. Ah mulai ibu-ibu itu. Lah nek apa? Ae lho, apa? Tasnya anyar. Kudungnya anyar. Lah mulai gosip wes. Itu perempuan nggak bisa nih perempuan. Nggih mboten. Apa mana ibu-ibu sing anak kecil-kecil kalau mengantarkan PAUD nggih, anak masuk kelas ibu-ibu yang ngerempong. Nggih mboten. Jadi kamu masuk neraka karena gosip. Nggih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ayo naik. Lumayan sampean Bu, ditolong oleh Rasulullah. Ini yang sini sampai saya Atun ya Rasulullah. Orang di RT 4 Mayang Sari, nggih, niki komplotan ini niki. Apakah kamu juga suka gosip? Tidak. Apakah kamu nggak sholat? Apakah kamu nggak puasa? Kenapa kejepit di neraka? Karena saya tidak taat kepada suami saya. Rasa nih. Oh, suaminya. Perempuan itu surganya suami Bu. Nggih. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami sampean. Kalau ada orang perempuan meninggal dunia sementara suaminya ridho, dakhalal jannah min ayyi abwabil jannah. Sampean mati suami sampean ridho. Ridho ini maksudnya seneng, nggak pernah sampean menyakitkan suami. Memang nggak pernah menyakitkan nggih. Istri solehah. Sampean masuk surga lewat pintu mana saja, tapi jarang istri yang lulus. Nggih mboten? Rata-rata istri yo cerewet kok, Pak. Nggih, Pak nggih. Bojone sampean nggih cerewet. Padha karo bojoku. Tapi Pak, perlu diketahui, istri yang cerdas adalah yang cerewet. Berarti nek bojone sampean enggak cerewet, bojomu goblok. Lah kita pun nggih ora dikai duit meneng ae. Enggak dikasih uang belanja diem, bojo goblok. Sing cerewet. Memang karakter istri niku harus cerewet. Ngono, semakin cerewet istri kita berarti semakin cerdas istri kita. Dukung. Lho apa menene tanggal tuwek ya Bu ya? Semolai pun piring dibanting. Isa-isa piring niku lho biasane alus, gloneng. Diling-iling Pak. Kalau istri sudah mulai bontang-banting di rumah, tandane duwite entek. Iku ndang dikasih. Itu kewajiban kita nih. Bu, cerewet nggih cerewet tapi yang masuk akal. Kadang-kadang ibu-ibu kurang bakti kok sama bapak-bapak. Ibu nggih dicontoh kebaktian istri-istri Rasulullah. Ibu-ibu di rumah masak, beli pemasak, tenan loh. Nggih, kebaktian sampean salah satunya memasakkan suami. Kalau masak tolong sing ikhlas, nggih. Jangan sambil ngrutu. Wah enak dadi wong lanang. Nek ora turu tangi-tangi mangan. Engko budal ning ladang teko-teko njaluk gaeno kopi. Ngene iki aku dadi wong wedok susah. Yo karo goreng pitipe, karo ngoreng-ngoreng ngono kuwi. Ya ta Pak ya. Mesti bojone dhewe ngono kuwi. Bojoku yo ngono kuwi kok Pak, padha. Wes sifate wong wedok iku padha. Wah enak iki dadi wong lanang wis ngoten niku. Nah, akhirnya masakane kasinen. Karena masaknya tidak dari hati, nggih. Lah nanti kalau masak sudah nggak enak, suami tidak makan di rumah, sampean malah sakit hati. Itu gara-gara kesalahan sampean sendiri. Sing ikhlas kalau masak, nggih. Itu bakti sampean pada suami. Akhirnya Nabi golek nek iki sapa iki? Ponidi Kanjeng Nabi. Mayang Sari, nggih. Ponidi bojone Atun mongke lho. Lah kok ning neraka apa gak salat? Nggih salat.
Apa enggak zakat? Nggih zakat. Apa enggak puasa? Nggih puasa. Kok kejepit yang mriki? Oh nggih, kadang-kadang timbangan karet tak kei pasir kok. Ben abot kok. Ada teng mriki. Dilala poni ditenan. Nggih nyuwun ngapunten. Dadi riba nggih Kanjeng Nabi kejepit kabeh. Anehnya Rasulullah bisa mengenali satu persatu umatnya. Kenapa Rasulullah gampang mengenali umatnya? Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Besok kita ini umatnya Rasul, wajah kita niki mencorong bentuk athar atau bekas dari sujud-sujud kita. Maka umat Nabi Muhammad di neraka walaupun tubuhnya gosong, hancur, ada dua anggota tubuh yang tidak dibakar oleh Allah. Yang pertama qalbun salim, hati yang di dalamnya ada la ilaha illallah. Saya yakin di dalam hatinya sampean ada itu. Yang kedua, wajah yang pernah dipakai untuk sujud di hadapan Allah. Allah tidak akan membakar hati yang di dalamnya ada kalimat tauhid, dan Allah tidak akan membakar wajah yang wajahnya bekas sujud. Dan bekas sujud itu nanti akan bersinar. Melalui sinar itu Rasulullah mengenali wajah kita. Ada yang sinarnya kayak rembulan. Enak Bu. Itu kira-kira nggih duhur, asar, maghrib, isya, subuh salat terus jamaah. Sinare kayak ada yang kayak lampu iki nek. Iki kira-kira iki salate ya duhur, asar, maghrib, isya lah lumayan. Kadang-kadang asar ning ladang kok lumayan. Ada yang mendrip-mendrip kayak lilin nenek. Itu kira-kira salate maghrib isya tok ya. Salate wong flu kok mik sagrib. Mek, maisa dan maghrib. Ada yang mendrip-mendrip kayak obat nyamuk. Iki wis saya bisa nebak ini sholatnya cuma setahun sekali. Enak loh, wong ini gini ya teko iki aku wis ngerti ya. Jumatan nggak pernah datang, jamaah nggak pernah datang, Idul Fitri depan sendiri. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tetep wajahnya sampean mencorong tapi kelip. Akhirnya oleh Rasulullah, lah kamu kok kelip-kelip kayak obat nyamuk? Siapa ini? Saya Pak, Pak Imin Pak. Mayang Sari nggih. Repot. Lah kok kayak obat nyamuk? Nggih Kanjeng Nabi, kula salate Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi Rasulullah ya ngurusi orang-orang kayak gini, ayo naik dari neraka, naik. Ya Allah, yang tukang gosip nggih disafaati. Allahumma. Terus nih gosipnya. Yang sholatnya Idul Fitri tok nggih disafaati. Karena Nabi gak ridho ada satu umatnya yang tertinggal di dalam neraka. Itu pembelaan Rasulullah, dan itulah yang disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Jadi Pak, harapan kita cuma niku tok, nggak ada. Oleh karena niku, agar kita semakin dekat dengan Rasulullah, perbanyak membaca sholawat. Salah satu trik agar kita dekat dengan Rasulullah. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayyas sholah. Umat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang banyak bersolawat. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan solawat. Mudah-mudahan itu menjadi sababiyah kita mendapat syafaatul uzma. Allahumma amin. Tetapi rasa cinta seperti itu nggak cukup, itu masih dusta. Kalau kita cuma cinta solawat, cinta Nabi, sebelum kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah Nabi niku? Ada sunnah tahunan, ada sunnah bulanan, ada sunnah mingguan,
ada sunnah harian, ada sunnah tahunan. Contoh, Nabi tiap tahun bulan Ramadan pasti tadarus Quran. Itu namanya sunnah, tapi setahun sekali. Insya Allah di sini sudah jalan. Ada sunnah mingguan, Nabi tiap minggu puasa Senin, Kemis. Ini pasti sunnah mingguan. Tetapi yang akan kita uraikan di sini sunnah hari-hari Rasulullah, baik itu sunnah fi'liyah perbuatan atau sunnah qauliyah ucapannya Rasulullah, atau sunnah takririyah ketetapan Rasulullah. Itu yang akan kita ikuti. Kalau kita mengikuti seperti itu, baru kita diacungi cinta yang sebenarnya. Cinta kita tidak dusta. Bagaimana cara mengikuti sunnah Nabi? Tidak usah muluk-muluk, Pak. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, innad dina yusrun, haddad din yusrun. Agama Islam niku mudah, agama Islam niku gampang, banyak jalan menuju surganya Allah. Jadi nggak cuma satu. Surga itu tempatnya nggak cuma di masjid, surga itu tempatnya juga tidak di lapangan, tetapi ada 77 cabang keimanan yang menyebabkan kita bisa masuk surganya Allah. Karena agama Islam niku mudah sekali. Ya kita ikuti yang kita sanggup mengikuti. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah sedikit-sedikit. Contoh, Rasulullah niku hari-hari, Bu, Pak, ndak pernah tidak sedekah. Dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, kalau Rasulullah tidur kok di sakunya masih ada duit, ndak bisa tidur. Maka kalau tidurnya di siang hari, duit itu segera dihabiskan untuk fakir miskin sebelum tenggelamnya matahari. Kalau tidurnya malam kok masih ada duit di kantongnya ini, Rasulullah akan membagikan kepada fakir miskin sebagian sebelum matahari terbit. Itulah kebalikan Rasulullah dengan kita. Nggih. Oh, nek sampean tambah akeh duwike, tambah enak turune. Nggih mboten? Nggih. Rasulullah niku dermawan. Dan Rasulullah enggak pilih-pilih. Siapapun yang menjadi tetangga saya, fakir, miskin, semuanya disedekahi. Bahkan setiap pagi Rasulullah selalu mengantar bubur kepada orang Majusi, orang yang menyembah api. Pak, kita punya tetangga Hindu. Itu tetangga kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, salah satu akhlak yang harus kita tiru, kita tetap hormat, saling menghormati, saling menjaga, saling memberi walaupun kepada non muslim. Karena itu akhlak Rasulullah. Luar biasa, Pak. Di Penakukan, kecamatannya apa jenenge? Pamukan Barat, tadi sampaikan Pak Camat, 5 agama ada rukun. Ya itu memang akhlak Rasulullah. Rasulullah tiap pagi niku mengantarkan bubur kepada orang tua buta di pojok pasar, rumahnya gubuk reot. Agamanya niku Majusi, Zoroaster bahasa baratnya, nyembahnya niku api. Datang ke situ Rasulullah niku tiap pagi bawakan bubur gandum. Begitu sampai di rumah si tua ini, orang tua ini buta kedua-duanya, agamanya Majusi, dan dia mendengar ada seorang yang diutus di Makkah, di Madinah, lalu orang buta ini mencaci maki. Begitu Rasulullah datang, karena dia buta tidak tahu siapa yang datang. Siapa kamu? Saya, Pak, tetangga sampean. Kamu jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang syair, Muhammad itu dukun. Kamu jangan percaya sama dia. Itu agama sesat. Padahal di depan itu Rasulullah sedang membawa bubur. Nggih, Pak. Bu,
Uang merah hebat tenan. Lalu kamu kesini mau apa? Saya bawa bubur pak, silahkan dibuat sarapan, disuapin pak sama Rasulullah. Sambil caci maki orang tua Majusi ini sambil memakan suapan Rasulullah, tapi dia nggak ngerti kalau itu Rasulullah, buta. Dan itu berjalan lama. Ketika Rasulullah detik-detik meninggal dunia, memanggil sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, sini. Kamu tentu tahu semua perbuatan saya, kamu pasti tahu. Tapi ada satu perbuatan yang kamu mungkin nggak tahu. Apa ya Rasul? Tiap pagi aku selalu mengantarkan bubur ke orang tua buta Majusi yang ada di pojok sana. Tolong kalau nanti aku meninggal, kerjakan kebiasaan saya seperti ini. Nggih ya Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah wafat. Akhirnya kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masak bubur, datanglah ke rumah si buta Majusi ini. Permisi pak, pak niki sarapan. Nggih, mangap. Orang tua ini Abu Bakar terkejut pak. Loh, kok ngapain wong iki? Berarti Rasulullah setiap kesini menyuapi orang tua ini, disuapin sama Abu Bakar. Dimuntahkan. Wah. Kenapa makanannya tidak selembut seperti biasanya? Katanya orang tua Majusi ini, kenapa makanannya tidak seenak seperti biasanya? Pasti kamu bukan orang seperti biasanya. Tawan. Ya, kata Abu Bakar, saya memang bukan orang biasanya. Di mana itu yang biasanya? Muhammad telah meninggal dunia. Pripun responnya orang tua ini? Kaget pak, ya Allah. Ternyata orang yang selama ini saya caci, saya maki adalah orang yang setiap hari menyuapin aku. Begitu agung akhlak Rasulullah. Abu Bakar, hari ini aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan hari ini aku bersaksi Muhammad temanmu itu utusan Allah. Mati orang ini, blek. Mati orang tua ini gitu. Dakhalal jannah. Mereka dia masuk Islam bukan karena tangan kasar Rasulullah, bukan karena pedang Rasulullah, tetapi karena akhlak. Nggih. Oh, kalau sampean berhubungan dengan orang-orang Hindu, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang Buddha, akhlaknya baik, bisa jadi mereka nanti akan diberi hidayah oleh Allah karena akhlaknya umat Islam. Sekarang Islam akhir-akhir ini wajahnya niku menakutkan. Dikit-dikit Allahu Akbar, perang, masuk neraka, kafir. Islam apa ini? Gak seperti itu Islam yang dibawa Rasulullah. Islam yang dibawa Rasulullah itu adem, anyes, rahmat. Gimana? Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Orang Majusi masuk Islam karena kemuliaan Rasulullah, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pak, ngoten niku Pak, tampillah menjadi muslim yang berakhlak, maka tidak akan ada orang non muslim yang mencaci maki Islam, bahkan mencaci maki Nabi kita Muhammad. Kenapa Presiden Prancis mencaci maki Nabi Muhammad? Bisa jadi Presiden Prancis mencaci maki bukan kepada Nabi, tetapi kepada perilaku umat Islam yang hari ini radikal, yang hari ini membunuh orang-orang tidak berdosa, sehingga Presiden Prancis punya pendapat jangan-jangan umatnya seperti ini, nabinya seperti itu. Padahal Nabi nggak seperti itu. Paham betul? Paham betul? Oke. Kalau kita umat Islam menampilkan akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah, gak akan ada orang non muslim yang mencaci kita sebagaimana Majusi kita. Jadi kadang-kadang orang non muslim mencaci maki Islam itu karena Islam ditampilkan dengan wajah yang ganas, serem, gimana? Akhlaknya kurang apik, ambek tonggo gak rukun. Nggih Pak nggih, pun sing rukun Pak. Mereka mati kita melayat, boleh. Yang nggak boleh itu mendoakan. Mereka sakit kita menjenguk, boleh. Wong tetangga. Kita masak, mereka diberi, boleh. Kita punya hajat, mereka diundang. Mereka punya hajat, kita datang, bagus. Karena tidak pada wilayah akidah. Sing urusannya akidah sing penting boten.
Tapi kalau masalah wilayah kerukunan, dan itu adalah pribadi Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa membangun agama dengan cepat di Madinah, peradaban bangsa di Madinah dengan cepat? Karena Rasulullah mengutamakan toleransi. Dengan dibuktikan piagam Madinah, kalau di Indonesia Pancasila, luar biasa Pak Rasulullah niku dengan tetangga yang non muslim. Apalagi kita punya tetangga niki yang Islam. Man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada hari akhir, hormati tetangga kita. Niku akhlak Nabi Pak, hari-hari kayak gitu. Bagaimana caranya menghormati Nabi? Jawab Bu, kalau ada tetangga kita sakit di sing banter loh Pak. Ini jam piro iki? Kok gak jam 12 ya? Aku pesen nih Pak, pembekal kok pokok sampai jam 12. Kalau nggak jam 12, amplopnya tak jabut separuh. Awas Pak. Ora jam 11 mawon. Kesel Pak kula Pak. Pun. Bagaimana Nabi berakhlak dengan tetangga? Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, hormati dengan tetangga. Gimana caranya menghormati tetangga niku? Kalau tetangga kita sakit di jenguk, tetangga kita mati dilayat, kita takziah. Tetangga kita butuh bantuan dibantu. Tetangga kita datang di rumah kita utang di medit toh. Gak diutangi mesti iki. Diutangi Bu kalau sampean punya, nggih. Kalau kadang-kadang di daerah kita, tapi kalau di desa tidak sih, kalau di kota. Ya kalau di desa ada ya berarti bacut nih. Tetangga sakit nggak denger mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Kang Paimin. Sampean langsung terkejut. Hah? Lah kapan lorone kok moro-moro mati? Nah, iki tetangga kurang ajar iki. Leng tetangga sakit 3 tahun kok dia nggak tahu mati. Ini tetangga apa nih? Dijenguk ya Bu ya. Kalau ada orang sakit dijenguk, karena itu pribadi Rasulullah. Dijenguk. Kita berangkat dari rumah Bu, datang ke rumah tetangga kita yang sakit, diikuti oleh 70 malaikat, dan malaikat ini membacakan ampun, membacakan istighfar untuk kita dan memohonkan rahmat sampai kita pulang kembali ke rumah. Bagaimana akhlak Rasulullah kalau menjenguk orang sakit? Datang ke rumah tetangga sambil bawa anggur, apel, salak, kopi, gula, endok, minyak goreng. Sak ngono ya. Teko ning ngene Kang Paimin mau sing lara niku tekone. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing takon suami. Kang, jarine lara Kang. Nggih. Lara apa Kang? Embuh. Aku iki wis 3 wulan gak iso mlaku. Langsung, sing sabar ya Kang. Wong urip ku ya ana warase, ya ana larane. Sampeyan lho wis urip suwi, mosok lara 3 wulan wis ngresula. Tak dongakne. Terus didoakan Pak. Ya Allah, sembuhkanlah saudara saya Pak Paimin ini sebagaimana seperti kesehatan semula. Amin. Terus sampean pulang. Jadi menjenguk orang sakit nggak boleh lama-lama. Kadang-kadang jenguk orang sakit dijak ngobrol sampai 2 jam. Malah kadang-kadang ada yang ditakut-takuti ya. Assalamualaikum, salam. Yuk, jarine lara yuk. Oh, aku gak iso ngising wis seminggu. Wah. Saudara saya ada yang kayak sampean mati loh yuk. Nah, ketambah mati dulur sampean. Dijenguk Pak. Kalau tetangga kita datang minta bantuan, dibantu. Kenapa penting berhubungan dengan tetangga? Penting karena tetangga adalah orang yang pertama peduli dengan kita, bahkan kadang-kadang lebih peduli daripada saudara kandung. Nggih mboten? Sampean punya saudara kandung di Batu Licin, di sini sampean nyumet kompor seredot,
bledos. Kebakaran rumahnya. Terus sampean nelpon saudara sampean kandung di Batu Licin. "Dek, kesini ya, rumah saya kebakaran ini loh." Yontek omahmu. Pasti orang yang lari pertama mengambil air adalah tetangga. Makanya hubungan dengan tetangga itu yang baik, saksi tetangga baik untuk kehidupan sampean, maka Allah juga akan bersaksi baik. Makanya kalau di sini ada jenazah mau disolati, tolong diishad dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenazah Pak Paimin sebentar lagi akan disolatkan. Apakah Pak Paimin ini orang baik apa jelek? Baik. Allah akan mengikuti persaksian orang-orang mukmin. Pak Paimin masuk surga. Pokoknya baik kenal loh Pak Imin loh. Lah kalau Pak Imin medit diundang kerja bakti nggak pernah datang, berangkat pengajian pulang malah nyolong sandal, nek utang ning tanggane nggak tahu bayar. Bapak-bapak, jenazah Pak Paimin mau disolatkan. Pak Paimin ini orang baik apa jelek? Elek. Maka Allah akan bersaksi buruk kepada jenazah Pak Paimin. Jadi Bu, tetangga penting. Nggih. Lho nggih. Berbaik-baiklah dengan tetangga supaya tetangga kita nanti bersaksi baik atas jenazah kita. Nggih, lho apik tenan. Sampean kalau dengan tetangga baik, nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Sering saya sampaikan, sampean tiap hari Bu pagi masak sayur bening, kata Nabi, ibu kalau masak di rumah tolong kuahnya yang banyak, 3 ember, nggak apa-apa, sayurnya sedikit. Apa tujuannya? Supaya tetangga kanan kiri kita merasakan masakan kita. Kalau sampean menggoreng ikan asin, sementara tetangga mencium sedapnya bau ikan asin dan mereka tidak ikut mencicipi masakan sampean, zalim, kapok. Longke, loh, tetangga cuma, enaknya, sopo goreng iwak asin, pingin aku. Tapi kalau sampean nggak dikasih kok, berarti sampean cuma ngiming-ngimingi tangga dolim. Makanya Bu kalau pagi masak sayur bening tolong kuah yang banyak dikasih tetangga, semangkok 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 semangkok. Engko dhuwur masak sayur nangka kuahnya yang banyak santene, semangkok 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 semangkok. Malam mie ayam semangkok 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 semangkok. Besok pagi kare soto semangkok 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 semangkok. Penting nih, sekuat-kuatnya pagar tembok masih kuat pagar mangkok. Oh, main ra percaya kok, nanti tolong dipasang status dulu di WA. Sekuat-kuatnya pagar tembok masih kuat pagar mangkok. Di Mayangsari kok ada orang kaya, rumahnya dipagar tembok, pintu gerbangnya digembok, tapi dia pelit, medit, bakhil. Apa bahasa Banjarnya apa ya? Apa Pak? Terus pokoknya mau wedit Pak. Dengan tetangga nggak pernah sodako, walaupun rumahnya pagar tembok, rapuh keamanannya. Pulang pengajian nanti malam jam 12, tolong ada maling. Kira-kira ada yang nolong nggak? Tonggone sampean entekno ling, entekno. Ambek tonggo medit. Entek nih, nek perlu tak sini linggis. Padahal rumahnya dipager tembok. Sampean nggak begitu kaya ataupun kaya, rumahnya ndak perlu sampean dipager tembok, ndak perlu. Pager sampean cukup mangkok. Mangkok semangkok semangkok semangkok. Ya toh? Setiap hari. Aman nggak? Aman. Sampean pergi ke kota baru atau ke Batu Licin, Mbak, aku titip rumah ya, aku seminggu mau liburan di Kota Baru sama di Batu Licin rumah mama. Oh enggak, aman. Pager mangkok.
Malam-malam ada anak-anak yang sekiranya mencurigakan mau mencuri lewat di depan rumah tetangga sampean tuh, jangan lewat sini, ini rumah tetangga saya nih, lewat awas. Pagernya apa bu? Nggih mboten. Oh, tapi sampean medhit tok. Bu, pagarlah rumah kita dengan mangkok. Itu karena perintah Rasulullah. Nggih. Nggih. Lah tetangga itu siapa Pak Ustadz? Tetangga itu 40 rumah di sekeliling kita. Jadi nek sampean kepingin sempurna memuliakan tetangga, jangan cuma 4 mangkok. Piro Bu? Entek masakmu. Bendino masane tonggo, enak tonggone ra tau masak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau selamatan, napa bahasa Banjarin selamatan apa? Apa Bu? Haruan apa? Saruan. Saruan. Jangan kurang dari 40 orang yang diundang. Karena di situ hak tetangga. Nah kadang-kadang sampean ngundang sing sugih-sugih tok, temen akrab tok, gitu, dipilih-pilih. Gak tak undang, ora tau ngundang aku. Dipilih, jangan seperti itu. Rasulullah selain sama tetangga hormat, Rasulullah lebih hormat ketika mempunyai tetangga fakir miskin. Dalam sirah nabawiyah disebutkan yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah niku lebih seneng dengan tetangga yang fakir, yang miskin. Tambah seneng niku Rasulullah. Dan itu dibuktikan, betul itu dibuktikan oleh Rasulullah. Maka kita kalau punya hajat, jangan pilih-pilih. Kalau perlu yang diundang yang melarat-melarat. Rumah kita masak enak, orang melarat jarang makan enak. Kalau perlu Pak Camat gak usah diundang, karena dia selalu makan enak. Kadang-kadang Pak Camat diundang, Bupati diundang, DPR diundang, tetangga rumah, belakang rumah karena melarat nggak di, itu bukan akhlak Nabi. Nabi yuhibbul fuqara wal masakin, seneng dengan yang melarat-melarat, seneng dengan yang miskin-miskin. Makanya tolong strata sosial kaya miskin di Mayangsari jangan dibeda-bedakan. Kadang-kadang dibeda-bedakan kok. Nggih Bu nggih. Sampean kalau ada tamu kira-kira yang datang Pak Camat, gimana cara sampean menghormati? Dimasakkan yang enak nggih, goreng nila, buah-buahan lengkap karena yang datang orang agung Pak Camat. Coba yang bertamu Kang Paimin tadi. Ajur Kang Paimin. Terus Kang Paimin dolan ngene sampean. Assalamualaikum. Nyapa Kang rene? Sing ngene Kang banyu putih diombe ya. Loh, dibeda-bedakan enggak? Jangan beda-bedakan. Kadang-kadang di masyarakat kita niku dibeda-bedakan. Nggih. Lihat. Kalau ada acara apapun di lingkungan masyarakat kita, itu masih membedakan antara si kaya dan si miskin. Coba kalau ada orang mati, siapa yang menggali kuburan? Melarat apa Pak Kades? Kira-kira yang menggali kuburan golongannya Kang Paimin sing melarat-melarat apa pembekal? Kang Paimin. Wah, saya nggak pernah tahu ada pembekal nyangkul-nyangkul gali kuburan kan. Paling Pak Kades cuma mondar-mandir. Sudah selesai belum galinya? Ini mayatnya sudah siang, ini mau diberangkatkan ini. Pak Haji yang ngono kuwi. Pas ya. Oh, sebelumnya sudah tak survei ya mereka. Lengke sing melarat-melarat tukang nyangkul iki sing ning kuburan. Mbok sekali-kali kalau ada warga yang mati, kepala desa, sekretaris desa, kerabat desa yang gali kuburan, kula golongannya Kang Paimin yang merawat mayitnya, ngono. Sekali-kali ngono. Jadi biar tidak ada jarak di antara kita. Enggak ngono dibeda-bedakan. Nggih mboten? Kalau ada hajatan mantenan di rumah sampean, nanti yang melarat sama yang miskin kan dibeda-bedakan. Nggih. Nggih mesti.
Kalau yang suge-suge, cantik-cantik, terima tamu. Iki ibu-ibu. Tapi kalau ngene Yupaini, Yupaijah, Yutun, Sariem, Sarijem, ora-ora buri. Nggih mboten teng mriki, nggih. Mbok yo sing ayu-ayu ngene iki lho sing kora-kora ngono lho gantian. Itu baru di rumahnya, belum nanti kalau pergi ke rumah besan itu dibeda-bedakan kok. Nggih, iring-iring kemanten ke rumah besan, Batu Licin sana atau ke Sungai Durian. Mobilnya saja beda. Nanti yang kaya-kaya, yang cantik-cantik naik mobil Fortuner, Honda Jazz, Avanza, Innova. Yang dibawa yo anggur, apel, kue tar nggih. Jajal golongan sing melarat-melarat kae. Yupaini, Yupaijah, numpak pickup. Ditutup terpal. Yang dibawa apa? Pisang, ndok, pitik jago. Nggih mboten teng mriki. Nggih. Datang ke rumah besan enak. Yang cantik-cantik AC nggih. Coba sing ning pickup ditutupi terpal. Sungai Duren jauh sana loh. Belum sampai di rumah besan karena panas berhenti. Gawane golane bakwan, tahu embus itu dipangani ting dalan. Begitu sampai di rumah besan, yang cantik-cantik, yang kaya-kaya ini, ya pantes turun dari Fortuner, Honda Jazz, cantik sandalnya jinjit. Sandalnya abang, kroknya abang, lambene abang, kudungnya abang, tasnya abang, nggawa tas, nggawa jajan rumah besan. Giliran sing melarat turun toko pickup ngono, rambine wis merot kabeh ngene. Entek bakwan 17, lombok 5 kok. Kalau Yutun ngono. Ngono begitu sampai rumah besan disendirikan tempatnya. Tamu-tamu sing cantik-cantik yo di rumah. Disediakne makanan sing enak sing larat wis kono ning buri-buri kono. Nggih mboten. Aja kaya ngono Bu, sekali-kali dibalik Bu. Nggih Bu nggih. Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin. Mbok itu ditiru. Enggak usah yang muluk-muluk. Yang sederhana-sederhana niku lho diterapkan di masyarakat sini. Luar biasa. Mayangsari akan menjadi masyarakat madani. Kenapa Madinah itu disebut Madinah? Dulu namanya itu Yasrib. Karena Rasulullah membangun peradaban yang luar biasa di kota Yasrib. Kota yang sudah berperadaban baik, itu bahasa Arabnya Madani, Madinah. Maka kota Yasrib berganti nama Madinah karena Rasulullah berhasil menanamkan, memasang pondasi peradaban akhlak yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, sebagai Rasulullah sebagai individu baik, sebagai masyarakat biasa baik, sebagai pemimpin baik, Rasulullah juga tidak kalah menjadi contoh kepala keluarga, suami sekaligus anak, sekaligus bapak dari anak-anaknya, juga suami yang baik. Diterangkan dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Rasulullah tidak pernah mukul istrinya. Bahkan tidak pernah, kata Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan kepada pembantunya. Karena Anas bin Malik mengikuti Rasulullah 13 tahun. Saking akhlaknya ini, saking bagusnya. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah, menyiapkan makanan, tempat mandi, tempat wudhu dan seterusnya 13 tahun. Anas bin Malik bersaksi, Rasulullah semenjak aku menjadi khodamnya, saya nggak pernah mendengar Rasulullah mengatakan his, apalagi memukul istrinya. Rasulullah saking sayangnya kepada istrinya, kalau minum Mbak segelas berdua. Kalau gelas ini sudah diminum oleh Aisyah, di bibir mana dia menempelkan bibirnya, di bagian mana? Bagian sini. Rasulullah juga meminum di bagian itu. Jadi romantis mulu. Segelas berdua, sepiring berdua. Bapak-bapak kalau di rumah sampai hari ini ya makanya sepiring berdua Pak.
Kok sepiring berdua pak mangan karepmu, orang mangan karepmu. Rasulullah romantis sekali, Bu. Ciptakan suasana yang romantis. Bapak ciptakan suasana yang romantis. Salah satu menciptakan keromantisan di dalam rumah tangga, kalau istri kita masak enak gak enak dimakan. Karena akhlak Rasulullah tidak pernah mencela makanan, seneng ya dimakan, gak seneng ditinggal, tapi dengan alasan yang penting nggak menyakitkan istri. Ibu di rumah masak yang enak supaya suami makan. Ciptakan suasana romantis, Bu, di rumah. Kadang-kadang suami tidak memakan masakan sampean bukan karena masakan sampean nggak enak, tapi caranya menawarkan itu loh nggak enak. Dong deh. Pagi-pagi sudah goreng tempe, sambal terong, goreng iwak asin, sayur asem, dipasang di meja makan plek 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 plek. Sampean carane nawari bapak itu nggak enak. Pak, bapak apa? Nek mangan dah mangan. Yo tak mangan, ukluk makan. Buka ngambil nasi, baru ngiris ikan nih loh. Sudah dibisikin dari belakang, jangan dihabiskan. Akhirnya bapak nggak enak, mangannya itu nggak lahap. Soalnya wis diancam, nggak boleh menghabiskan makanan. Anaknya belum makan. Yang bagus, Bu, ya sarapan sudah siap, sampai berpakaian yang seksi, kayak warung remang-remang itu loh. Nggih. Terus ditawari, Beb, sarapan sudah siap, Beb. Bebek mau sarapan ayam apa sarapan nasi? Nah, ngono. Sampeyan pernah Pak ditawari ngono kuwi, Pak? Keblas. Prakteknya, Bu, niku menciptakan suasana romantis luar biasa. Maka dalam kehidupan Rasulullah tidak ada ceritanya perceraian, nggak enek. Ya karena romantis terus. Ngono ya, Bu, ya. Insyaallah nggih, Bu, nggih. Nah, terus sampean dimakan, Pak. Dimakan nek enak tanduk 2 kali. Istri manapun pasti akan senang ketika masakannya dihargai. Ya, Bu, ya. Oh, wong wedok wis kesel-kesel masak, wong lanang ora gelem mangan. Sakitnya tuh di sini. Ya, Bu, ya. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit gambaran kesempurnaan akhlak Rasulullah ini menjadi inspirasi hidup kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, beragama dan bernegara. Allahumma amin. Sungguh tidak akan cukup waktu kita untuk mengurai kesempurnaan akhlak Rasulullah karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka dengan terpaksa dan berat hati kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Monggo sareng-sareng mau sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri samsika abadan 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 wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ya rabbi bima 'allamtana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pesen anak-anak jangan rebutan bendera ya, biar dibagi oleh bapak-bapak. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.